Saudara, kadang-kadang orang mengatakan bahwa Injil itu adalah Alkitab. Seluruh Kejadian sampai Wahyu itu adalah Injil. Itu benar. Tapi kadang-kadang dalam pengertian sempit orang bilang Injil itu adalah 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah Injil. Kisah para Rasul bukan Injil. Roma bukan Injil. Korintus dan kitab-kitab yang lain bukan Injil. Itu benar dalam pengertian yang lebih sempit. Tapi saudara, Injil sendiri itu artinya kabar baik. Euangelion dalam bahasa Yunani-nya. Dari kata euangelion ini makanya muncul evangelism. Evangelis, seorang penginjil. Evangelism adalah pemberitaan Injil. Nah, kalau begitu apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Kabar baik soal apa? Kabar baik soal bagaimana orang berdosa diselamatkan. Maka saudara, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin merinci atau meringkas. Kalau kita disebut sebagai orang yang percaya pada Injil. Injil itu apa? Saya mau meringkas Injil di dalam beberapa pokok pikiran. Yang pertama adalah bahwa semua orang adalah orang berdosa dan berada di bawah kuasa dosa. Ini tahap pertama yang perlu kita mengerti dari Injil. Semua orang adalah orang berdosa dan berada di bawah kuasa dosa. Mengapa semua orang berdosa? Karena kita semua adalah keturunan orang berdosa. Saudara, siapa yang murni orang Toraja? Bukan campuran, murni. Pak Ketua Panitia, orang Toraja. Bapaknya Pak Ketua orang apa? Mama? Kakek? Toraja. Mengapa Bapak jadi orang Toraja? Karena papa mama orang Toraja. Jikalau papa mama orang Toraja, bisakah Bapak jadi orang Cina? Bagaimana kira-kira kalau papa mamanya Toraja, bagaimana kita bisa membuat beliau jadi Cina? Bagaimana membuat dia jadi Ambon? Dibikin bagaimanapun tidak bisa. Mau dioperasi bagaimanapun tetap kulitnya bisa Cina, bisa jadi Papua, jadi Ambon. Tapi hakikat dasarnya, genetikanya tetap orang Toraja. Dibikin bagaimanapun juga. Kalau begitu, mengapa sampai saya jadi orang Toraja? Karena papa mama saya orang Toraja. Mengapa papa mama bisa jadi orang Toraja? Karena kakek nenek orang Toraja. Bagaimana kakek nenek bisa jadi Toraja? Karena papanya kakek nenek itu Toraja. Bagaimana papanya kakek nenek itu Toraja? Karena kakeknya nenek, kakeknya kakek itu Toraja. Artinya, jikalau dari atas Toraja, semua turunan pasti Toraja. Tidak bisa bukan Toraja. Betul tidak? Nah, saudara-saudara, karena itu juga, maka di atas manusia paling pertama, Adam dan Hawa, itu orang berdosa. Maka pada waktu mereka jadi orang berdosa, naturnya adalah orang berdosa. Orang berdosa hanya bisa melahirkan orang berdosa. Setelah itu, kalau dia berterus keturunannya menjadi orang berdosa. Kalau monyet kawin, anaknya apa? Kalau monyet punya cucu, cucunya monyet apa? Kalau monyet bercicit, apa? Kalau monyet bercecet, berapa kali keturunan pun, anak monyet tetap monyet. Generasi monyet tetap monyet. Maka mengapa sampai kita semua adalah orang berdosa? Karena yang paling atas itu adalah orang berdosa. Kita semua jadi orang berdosa. Karena itu saudara, kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Ada namanya perbuatan dosa, tapi ada namanya status sebagai orang berdosa. Untuk berdosa, berbuat dosa, kita perlu satu action, lalu kita berdosa. Tapi untuk menjadi status orang berdosa, tidak perlu action, sudah jadi orang berdosa. Karena itulah sebabnya, di dalam rahim seorang ibu, anak yang ada di sana juga sudah adalah orang berdosa. Walaupun anak itu belum keluar dan belum berbuat dosa. Macan itu binatang buas. Waktu macan terkam kambing, macan itu binatang buas. Waktu macan tidak terekam kambing, buas tidak. Kalau macan tidur-tidur saja, buas tidak.
Berarti buasnya macan tidak tergantung terkam kambing. Dia terkam kambing dia buas, dia tidur dia buas. Apa saja dia, hakikat dasarnya sudah buas. Maka manusia, asal dia namanya manusia, turunan Adam dan Hawa, dia harus adalah orang berdosa. Tidak peduli dia sudah berbuat dosa atau belum, statusnya sudah adalah orang berdosa. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa lihat Injil itu pertama-tama harus dimengerti bahwa semua kita adalah orang berdosa di bawah kuasa dosa. Yang kedua adalah bahwa Allah adalah Allah yang adil dan akan menghukum setiap orang berdosa. Karena kita orang berdosa, dosa itu pelanggaran akan hukum Allah, maka Allah yang adil pasti akan hukum orang berdosa. Hakim di dunia ini, orang bersalah bisa tidak dihukum, tapi hakim ilahi tidak bisa, salah harus dihukum. Dalam Nahum 1 ayat 3 dikatakan, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan tidak bisa kompromi terhadap dosa. Setiap dosa pasti dihukum. Adam dan Hawa dihukum. Kain yang membunuh Habel dihukum. Orang-orang zaman Nuh berdosa dihukum. Dan kita melihat dalam kitab suci, secara khusus perjanjian lama, seluruh dosa dihukum oleh Allah. Maka saudara-saudara, semua kita orang berdosa, semuanya harus dihukum oleh Allah. Hukuman Allah begitu banyak macam. Yang paling maksimal adalah dengan melemparkan orang berdosa ke dalam neraka. Itu adalah hukuman Allah yang kekal. Itu adalah hukuman yang paling maksimal. Yang diberikan adalah melemparkan orang berdosa itu ke neraka. Maka neraka adalah tempat penghukuman yang luar biasa mengerikan bagi orang berdosa. Makanya ada orang bilang, Pak Pendeta, kalau masuk neraka tidak apa-apa, karena tentu di sana kita ketemu banyak artis. Memang di neraka bisa ketemu banyak artis. Persoalannya adalah, bisakah kamu menikmati pertemuan dengan artis itu? Sementara dia menderita di neraka, kau juga menderita di neraka. Bagaimana bisa dua orang yang sedang menderita menikmati pertemuan itu? Saudara, idola artis apa? Siapa? Panggil dia datang di sini. Agnes Monica, bawa dia ke Kendari. Duduk di sana, kau duduk di sini, silakan ngobrol sepuas-puasnya. Tapi bukan duduk di kursi. Terus di kompor gas yang menyala. Ayo ngobrol. Bisa ngobrol berapa lama? Saudara tidak bisa ngobrol, kenapa? Karena bagaimana bisa ngobrol sementara saudara terbakar, dia juga terbakar, masing-masing sibuk dengan penderitaannya. Bagaimana bisa pertemuan itu dinikmati? Allah adalah Allah yang adil, yang pasti melemparkan semua orang berdosa ke neraka. Yang ketiga, prinsip dalam Injil adalah manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri dengan cara apapun. Manusia berdosa tidak bisa selamatkan diri dengan cara apapun. Lolos dari hukuman Allah tidak bisa. Sementara seluruh agama mengajarkan manusia bisa bebas dari hukuman Allah jikalau manusia itu bisa berbuat baik. Mereka pikir dengan berbuat baik dosa mereka bisa ditutupi. Dengan amal saleh mereka bisa menutupi dosa mereka yang banyak. Tapi kitab suci Kristen mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan dengan perbuatan baiknya. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Dan saya kira dalam pengalaman kita hari-hari, tidak ada satu pelanggaran bisa ditutupi dengan perbuatan baik kita. Kalau saudara naik motor tidak pakai helm, saudara ditangkap oleh polisi, lalu dikasih surat tilang. Hari Minggu depan, hari Senin, masuk pengadilan, sidang. Saudara bilang tidak apa-apa, aman. Masih minggu depan, masih ada 1 minggu. Besok, saudara lihat ada orang miskin, tetangga sebelah, sumbang beras 50 kilo. Lusa, ada korban bencana, rumah orang kebanjiran, roboh, bikin bantuan, bikin rumah buat dia. Lusa, ada gereja reot di sana, bikin kirim semen sama pasir. Besok lagi ada panti asuhan, butuh bantuan, kirim makanan semua.
Tibalah saatnya hari Senin, saudara masuk sidang pengadilan. Hakim tanya, benarkah saudara telah melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak pakai helm? Lalu saudara jawab, benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu, hari Minggu kemarin saya sudah bawa bantuan ke tetangga sebelah, ini fotonya. Hari berikut saya sudah bawa bantuan ke gereja, ini dokumentasinya. Saya sudah bawa bantuan untuk orang yang rumahnya kebanjiran, ini foto-fotonya. Saya sudah bantuan ke panti asuhan, ini semua bukti transfernya dan sebagainya. Jadi Pak Hakim, saya memang melanggar peraturan lalu lintas, tapi saya sudah berbuat baik lebih banyak dari satu pelanggaran. Saya tanya, hakim itu bebaskan saudara atau tidak? Pikir baru jawab. Hakim itu bebaskan saudara atau tidak? Hakim itu pasti bebaskan saudara kalau dia gila. Kalau hakimnya waras, tidak peduli kamu kasih bantuan berapa banyak bu, seluruh bantuan itu tidak pernah bisa tutup pelanggaranmu. Dalam hukum di dunia ini saja, perbuatan baik tidak bisa menutup pelanggaran. Apalagi perbuatan baik menutupi dosa-dosa, tidak bisa. Maka orang 1000 kali berbuat baik, dia satu dosa saja, 1000 perbuatan tidak bisa tutup satu dosa. Satu dosa itu layak melemparkan dia ke neraka. Syarat masuk neraka adalah dosa satu. Tak usah dosa banyak, cukup satu, kau layak masuk neraka. Dan 1000 perbuatan baik tidak bisa menutupi dosa itu. Maka manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Maka orang bilang semoga amal saleh ibadahnya diterima di sisi Allah, itu agama lain. Kristen tidak. Tapi bagaimana kita bisa selamat? Bisakah kalau berbuat baik tidak bisa? Bisakah dengan bertobat dalam artian berhenti berdosa? Tidak juga. Kalau ada pencuri, jikalau dia mencuri mati masuk neraka. Bagaimana kalau dia berhenti mencuri, tetap masuk neraka? Bagaimana kalau seorang berzina mati masuk neraka? Berhenti berzina tetap masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan mengatakan dosa itu seperti hutang di hadapan Allah. Doa Bapa kami kita, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kata Yunani bahasa asli perjanjian baru yang diterjemahkan kesalahan itu opelema. Opelema itu artinya hutang. Ampunilah kami akan hutang kami seperti kami juga berhutang kepada orang. Maka dosa itu hutang di hadapan Allah. Tiap kali saudara berdosa, saudara sedang berhutang pada Allah. Pertanyaan kita, bisakah hutang ditutup atau diselesaikan dengan berhenti hutang? Kalau saya tidak punya uang, saya Pak Salmon pinjam 100 juta. Dikasih. Minggu depan Pak pinjam lagi 100 juta. Minggu berikut lagi Pak 100 juta lagi. Lama-lama sampai 1 M. Marahlah Pak Salmon sama saya. Pinjam 1 M. Karena dia marah-marah, saya bilang, Pak Pendeta, tak usah marah-marah. Saya yakin memang saya sudah pinjam 1 M, tak usah marah-marah. Saya minta maaf, saya janji pada Pak Pendeta, mulai sekarang tidak hutang lagi. Terima kasih Pak Pendeta, permisi. Selesai masalah? Tidak. Kenapa tidak selesai? Bukankah tadi saya hutang, sekarang sudah berjanji berhenti hutang? Tidak selesai. Kenapa? Karena hutang perlu bayar. Berhenti hutang nomor 2. Nomor 1, bayar utang dulu. Dosa itu hutang. Maka jangan berpikir kalau saya berdosa terus saya berhenti berdosa, masalah selesai. Tidak. Makanya orang mencuri, dia bertobat berhenti mencuri, mati tetap binasa. Seorang perampok bertobat, lalu setelah itu tidak merampok, mati masuk neraka. Kenapa? Harus ada pembayaran bagi dosa yang sudah dia buat. Maka berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1, bayar dulu hutang dosa. Dan tidak ada manusia bisa bayar hutang dosanya. Tidak ada. Nah, kalau perbuatan baik tidak bisa selamatkan kita, jikalau pertobatan dalam arti berhenti berdosa pun tidak bisa selamatkan kita, lalu bagaimana? Sedangkan Allah adalah Allah yang adil. Dia pasti hukum orang berdosa. Saya tidak bisa selamatkan diri dengan cara apapun, maka saya pasti binasa di dalam neraka. Terus bagaimananya saya bisa selamat? Jikalau Allah harus menghukum,
Bagaimana saya orang berdosa bisa lolos dari hukuman Allah? Maka ini mengantar kita kepada prinsip keempat dari Injil, yaitu dibutuhkan seorang pengganti atau juru selamat. Karena saya tidak bisa bayar utang saya butuh orang lain bayar hutang saya. Karena saya pasti dihukum oleh Allah, maka dibutuhkan seorang yang mau ganti saya terima hukuman itu supaya saya bebas. Tapi untuk mendapatkan juru selamatnya tidak mudah. Ada 2 syarat. Syarat pertama, dia harus manusia. Karena yang berbuat dosa manusia. Yang berbuat dosa bukan kambing. Yang berbuat dosa bukan domba, sapi, lembu dan sebagainya. Yang buat dosa manusia, syarat juru selamatnya harus manusia. Syarat kedua adalah tidak boleh berdosa satupun. Karena kalau dia ada dosa satupun, juru selamatnya juga harus masuk neraka. Jadi supaya dapat juru selamat, kita butuh pertama dia manusia, kedua dia tidak berdosa. Maka kita perlu satu manusia tidak berdosa sama sekali. Satu manusia suci sempurna supaya jadi juru selamat. Siapa dia? Mari kita cari dari Sabang sampai Merauke. Ada manusia banyak. Ada yang tidak berdosa, tidak ada. Cari dari benua Afrika sampai benua Australia. Ada manusia, ada. Berdosa, berdosa. Maka cari seluruh dunia ini. Syarat pertama ada, syarat kedua tidak dapat. Maka mari kita cari, jangan di bumi ini, kita cari di surga. Dicari di surga, kita ketemu yang tidak berdosa ada, yaitu Allah. Syarat kedua terpenuhi, tapi syarat pertama harus manusia, sedangkan Allah bukan manusia. Maka di sini ada manusia tapi berdosa semua. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Maka di bumi tidak dapat, di surga pun tidak dapat. Manusia yang tidak berdosa, ada manusia berdosa, ada yang tidak berdosa, bukan manusia. Terus bagaimana dapat manusia yang tidak berdosa? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Oke. Yang tidak berdosa itu harus jadi manusia. Tapi dia tidak bisa sekonyong-konyong muncul di langit. Kenapa? Dari mana kita tahu dia manusia sungguh-sungguh kalau dia muncul di langit? Dia tidak bisa sekonyong-konyong muncul dari laut. Dari mana kita tahu dia sungguh-sungguh manusia kalau muncul dari laut? Dia tidak tiba-tiba muncul dari batu. Karena dari mana kita tahu dia sungguh-sungguh manusia? Kalau dia sungguh-sungguh manusia, dia harus lahir dari manusia. Baru betul-betul jadi manusia. Kalau begitu, Allah harus jadi manusia, tapi lahirnya mesti dari manusia. Tapi kalau dia jadi manusia, tadi kan semua manusia kan lahir dari orang berdosa, pasti jadi berdosa. Kalau dia lahir dari manusia, dari seorang perempuan, perempuannya berdosa, maka dia juga jadi berdosa. Kalau begitu bagaimana supaya dia tidak berdosa? Lahir dari manusia tapi tidak berdosa. Kalau dia jadi manusia saja, dia pasti berdosa. Tapi kalau begitu dia boleh lahir sebagai manusia, tapi tidak boleh berhenti jadi Allah. Maka dia harus tetap Allah supaya tetap suci, tapi harus lahir dari seorang manusia supaya jadi manusia. Maka itulah yang terjadi dalam Natal. Allah menjelma jadi manusia, lahir lewat seorang manusia yaitu Bunda Maria. Tapi pada saat yang bersamaan dia tidak stop jadi Allah, dia tetap jadi Allah, tapi ketambahan manusianya sehingga dia adalah Allah tetapi juga manusia. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dia Allah sempurna, dia manusia sempurna. Karena dia manusia sempurna, syarat pertama dipenuhi. Tapi karena dia Allah sempurna yang tidak berdosa, maka syarat kedua terpenuhi. Maka sekarang di dunia ini ada seorang manusia yang tidak berdosa, namanya Yesus Kristus. Itu satu-satunya manusia dari tempo dulu sampai akhir zaman. Tidak ada manusia seperti ini. Hanya satu saja. Nah,
Kalau begitu sekarang juru selamat sudah tersedia. Dan itu satu-satunya. Tidak ada juru selamat dua, tidak ada juru selamat tiga. Lalu saudara-saudara, setelah itu semua, ketika sudah ada juru selamat, maka arti Injil yang berikut adalah bahwa Yesus ini yang nantinya membayar seluruh hutang dosa manusia di atas kayu salib. Dialah, kita tidak bisa bayar utang, tapi dia bayar utang kita di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkata dia, sudah selesai. Apanya selesai? Seluruh hutang dosa kita sudah selesai. Bahwa itu adalah hutang ditunjukkan lewat surat Kolose pasal 2, 13-14. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berarti di atas kayu saliblah dia bayar seluruh hutang dosa kita. Maka juru selamat itu sudah membayar lunas hutang itu. Dan berita baik di dalam Injil adalah berikutnya adalah bahwa untuk selamat kita hanya perlu percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Ayat terkenal Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 5, 11-12, Yohanes mengatakan, inilah kesaksian itu, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Itu berita baik. Bahwa sekarang demi keselamatan kita tidak lagi mengandalkan perbuatan baik kita. Hanya iman di dalam Kristus Yesus. Orang terima Yesus sebagai juru selamat. Dan Tuhannya, dia diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu perbuatan baik. Buang seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Jangan berbuat baik supaya selamat. Kamu tidak selamat. Beriman saja. Sola fide. Beriman saja. Kamu selamat. Nanti setelah beriman, baru berbuat baik. Maka sementara agama yang lain menempatkan perbuatan baik demi keselamatan, orang Kristen tidak. Tidak ada perbuatan baik bisa selamatkan. Iman saja selamat. Nanti setelah selamat baru kita rajin berbuat baik. Maka berbuat baik bukan untuk selamat. Untuk selamat iman. Berbuat baik untuk apa? Berbuat baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Berbuat baik untuk bukti iman kita. Kalau orang mengaku dia sudah selamat, sudah beriman, tidak ada perbuatan baik, itu yang Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Orang sakit minum obat sembuh olahraga. Sakit minum obat sembuh olahraga. Sakit minum obat sembuh olahraga. Apa yang bikin dia sembuh? Minum obat atau olahraga? Minum obat, bukan olahraga, bukan minum obat dan olahraga. Satu saja. Yang bikin sembuh minum obat. Apa bukti sudah sembuh? Bisa olahraga. Saya sudah sembuh, coba olahraga. Begitu dia olahraga kayak ayam mati begitu. Aduh. Kayaknya cuma mengaku sembuh tapi belum sembuh. Orang berdosa beriman selamat buat baik. Berdosa beriman selamat berbuat baik. Apa yang bikin dia selamat? Beriman. Apa bukti bahwa dia sudah selamat? Bisa berbuat baik. Jadi kalau dia mengatakan saya sudah selamat, saya beriman, tapi dia minum mabok dari tahun 70 sampai sekarang tidak bertobat-tobat juga, sepertinya dia hanya mengaku beriman, tapi dia belum sungguh-sungguh beriman. Nah, saudara-saudara, itulah Injil. Injil itu adalah percaya saya orang berdosa. Saya pasti dihukum oleh Allah. Saya tidak bisa selamatkan diri lewat perbuatan baik saya, lewat pertobatan saya. Allah mengasihi saya lalu memberikan juru selamat satu-satunya. Juru selamat itu sudah mati di kayu salib, bayar seluruh hutang dosa, dan sekarang untuk selamat saya hanya perlu percaya, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Itu namanya Injil. Kalau saudara percaya itu, saudara disebut telah percaya kepada Injil.